Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja edisi Kamis 31 Oktober 2024. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita membaca kemudian merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai sulu dan pelita kita dalam beraktivitas, mari kita memohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan, penuh sehat dan selamat sejahtera. Saat ini Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, kemudian merenungkan. Tetapi kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Oleh karenanya Tuhan, melalui doa ini kami mohon kekuatan lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur serta permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah teguh dalam Kristus. Tumanan lan Kristus. Hari ini adalah hari reformasi gereja yang berumur 507 tahun. Salah satu alasan tersebut terjadi adalah karena ajaran-ajaran gereja pada waktu itu dianggap tidak berdasarkan pada firman Allah.
Salah satunya adalah diterbitkannya surat penghapusan siksa atau indulgensia. Dalam keyakinan gereja Katolik kala itu, indulgensia dapat menghindarkan jiwa orang mati dari api penyucian atau glossorarium. Di mana letak kekeluaran ajaran tersebut? Perikop ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk menemukan kesesatan ajaran tersebut. Setiap sekali setahun, imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa di dalam ayat yang ke-7. Ritual yang dilakukan secara terus-menerus itu menyiratkan penghapusan dosa dan pendamaian dengan Allah tidak akan pernah benar-benar sempurna. Segala usaha yang dilakukan manusia, termasuk indulgensia, untuk menyucikan dirinya dan mendamaikan hubungan yang rusak akibat dosa kepada Allah tidak akan pernah cukup. Ayat-ayat sebelumnya memuncak pada ayat 11-12. Penebusan dan pendamaian dengan Allah sempurna dalam diri Yesus Kristus. Karena hanya Dialah domba yang kudus dan sempurna dari Allah. Pengakuan Gereja Toraja pada bab 4.27 senada menyuarakan ajaran tersebut bahwa keselamatan dan kesejahteraan tidak tergantung pada persembahan-persembahan. Keselamatan yang sesungguhnya dan satu-satunya hanya ada dalam Yesus Kristus. Kebenaran ini semakin meneguhkan kita untuk bergantung hanya kepadanya. Dengan begitu, kita tidak akan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri untuk menemukan keselamatan. Jangan pernah tergoda dengan tawaran-tawaran lain yang menjanjikan keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena semua tawaran lain itu pasti palsu. Kenanglah reformasi gereja dan semakin teguhlah dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon kekuatan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami kembali menghampiri hadirat-Mu sembari menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami selalu rasakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga firman-Mu tersebut tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan hari ini ya Tuhan. Bukakan jalan kemudahan bagi kami Tuhan di dalam setiap urusan pekerjaan dan usaha yang kami lakukan masing-masing ya Tuhan. Dan kami juga mohon ya Tuhan, jauhkan dan hindarkanlah kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit, pergumulan, kesusahan, marabaya, kecelakaan, orang-orang jahat, kekuatan-kekuatan jahat ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami penuh damai sejahtera dan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami pergumulan pada hari-hari ini ya Tuhan, baik itu oleh karena kesehatan, dirawat di rumah sakit, di rumah, bahkan di tempat-tempat lain ya Tuhan. Mungkin ada yang bergumul oleh karena pekerjaan, situasi keluarga, ekonomi, pekerjaan, berbagai macam pergumulan ya Tuhan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami mohonkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kiranya kuatkan mereka ya Tuhan.
Berikan keteguhan iman di dalam menjalani kehidupan yang mereka hadapi. Dan biarlah mereka dapat lepas, dapat melewati pergumulan tersebut oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Berkati dan lindungi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, di dalam pertumbuhan mereka, bahkan di dalam pergaulan mereka. Biarlah mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mereka dapat menjalani hidup mereka dengan penuh selamat sejahtera oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Demikian pun dengan orang-orang tua kami ya Tuhan, di dalam masa-masa tua mereka, Engkau berkati mereka. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang baik bagi mereka. Berikanlah segala keperluan yang mereka perlukan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Biarlah kami selalu mendapat damai sejahtera dan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan pengharapan dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita boleh bersyukur hari ini bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan harian Toraja, edisi Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Kiranya renungan harian Toraja hari ini menjadi berkat yang baik bagi kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha, di dalam pendidikan, dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kita dengan damai sejahteranya. Demikianlah renungan harian Toraja hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.